Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para penonton setia Ghifari Channel. Terima kasih banyak atas dukungan kalian yang luar biasa. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat. Dan tentu saja, mari kita bersama-sama memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan menuliskannya di kolom komentar di bawah ini. Semoga sholawat kita menjadi syafaat di hari kiamat nanti. Amin. Palembang, kota tua yang kaya akan sejarah, dikenal sebagai salah satu pusat kebudayaan di Sumatera Selatan. Berada di tepian Sungai Musi, Palembang menyimpan jejak peradaban dari masa ke masa. Kota ini bukan hanya dikenal dengan pempek dan jembatan Ampera, tetapi juga dengan penduduknya yang ramah dan semangat religius yang kuat. Dari kota inilah cerita kita bermula, sebuah kisah tentang seorang pemuda yang begitu penuh semangat, tapi menyimpan rahasia kelam di balik senyumnya yang cerah. Namanya Rizal, seorang pemuda berusia 25 tahun yang dibesarkan dalam keluarga yang sederhana namun penuh cinta. Ayahnya, seorang petani karet, dan ibunya, seorang ibu rumah tangga yang selalu setia mendampingi, mengajarkan Rizal nilai-nilai kehidupan yang kuat. Rizal dikenal sebagai pemuda yang penuh semangat, gigih dalam bekerja, dan selalu membantu siapapun yang membutuhkan. Di mata teman-temannya, Rizal adalah sosok yang sempurna, pekerja keras, ramah, dan selalu bersyukur dengan apa yang dimilikinya. Namun, di balik kebaikannya, ada satu dosa yang ia simpan rapat-rapat. Sebuah perbuatan yang hingga saat ini menghantuinya, terutama ketika ia mendengar panggilan adzan atau melihat wajah kedua orang tuanya. Tapi Rizal terus mengabaikan suara hati itu, menenggelamkannya dalam lautan kesibukan sehari-hari. Impian Rizal sejak kecil adalah menunaikan ibadah haji. Sejak pertama kali diajak ayahnya ke masjid untuk sholat berjamaah, dia selalu membayangkan bisa sujud di depan Ka'bah, merasakan ketenangan yang tak terlukiskan. Namun, ekonomi keluarga mereka yang pas-pasan membuat impian itu terasa jauh dari jangkauan. Tapi Rizal tidak menyerah. Dia bekerja keras, mengumpulkan setiap rupiah dari hasil bekerja sebagai karyawan pabrik dan jualan kecil-kecilan di pasar malam. Setiap malam sebelum tidur, dia selalu menyisihkan sebagian penghasilannya ke dalam celengan yang dibelinya khusus untuk biaya haji. Selama bertahun-tahun, dia menahan keinginan untuk membeli barang-barang yang tidak perlu, hanya demi mewujudkan mimpinya. Ketika akhirnya tabungannya cukup, Rizal tak kuasa menahan air mata. Ia langsung memeluk ibunya, yang juga menangis haru. Namun, di balik senyum ibunya, ada sejumput rasa khawatir yang tidak terungkapkan. Ibu Rizal tahu ada sesuatu yang Rizal sembunyikan darinya, tapi ia memilih untuk diam dan berdoa semoga anaknya selalu dalam lindungan Allah. Beberapa bulan sebelum keberangkatannya, Rizal mendapatkan kabar buruk. Ayahnya jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Biaya pengobatan yang tinggi membuat Rizal harus merelakan sebagian tabungannya untuk membantu kesembuhan sang ayah. Ini adalah ujian besar bagi Rizal. Ia sempat berpikir untuk menunda keberangkatannya, tapi sang ayah menolaknya. "Pergilah, Zal. Ini impianmu sejak kecil. Bapak akan baik-baik saja. Bapak hanya ingin melihatmu bahagia, melaksanakan ibadah haji dan pulang dengan selamat," kata ayahnya dengan suara lemah. Dengan berat hati, Rizal akhirnya memutuskan untuk tetap berangkat. Namun, rasa bersalah karena meninggalkan ayahnya dalam kondisi sakit selalu mengikutinya. Di dalam hati, ia berjanji akan terus mendoakan kesembuhan ayahnya selama di Tanah Suci. Rizal tiba di Mekah dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa sangat bersyukur bisa menginjakkan kaki di Tanah Suci, tapi di sisi lain, pikirannya terus dibayangi oleh kondisi ayahnya di rumah sakit. Setiap kali ia menatap Ka'bah, hatinya terasa hancur, seolah-olah ada sesuatu yang salah. Namun, ia mencoba menepis semua kekhawatiran itu, fokus pada ibadahnya, dan berusaha mendapatkan kedamaian yang selalu ia impikan. Suatu malam, saat sedang melakukan tawaf di sekitar Ka'bah, Rizal merasakan sesuatu yang aneh.
Kakinya tiba-tiba terasa ringan, seolah-olah ia tidak lagi berpijak di tanah. Perlahan-lahan, tubuhnya mulai terangkat, melayang di udara. Panik mulai merayapi pikirannya, tapi ia tidak bisa bergerak atau berteriak. Tubuhnya terus melayang, semakin tinggi, hingga akhirnya ia merasa seperti terbang di atas Ka'bah. Rizal melihat ke bawah, ke arah ribuan jemaah yang sedang beribadah, tapi mereka tidak menyadari keberadaannya. Dia merasa seperti burung yang bebas, tapi di saat yang sama, ia merasa ketakutan luar biasa. Di tengah ketakutannya, Rizal tiba-tiba teringat pada satu peristiwa yang selama ini berusaha ia lupakan. Rizal teringat, saat masih remaja, ia pernah melakukan perbuatan yang sangat durhaka kepada orang tuanya. Dalam keadaan marah, ia mengucapkan kata-kata kasar kepada ibunya, menyakiti hati wanita yang telah melahirkannya. Meski ibunya telah memaafkannya, Rizal tahu luka itu tetap ada. Sejak saat itu, ia berusaha menebus kesalahannya dengan berbakti, tapi perasaan bersalah itu tidak pernah benar-benar hilang. Di udara, tubuh Rizal terasa semakin berat, dan ia mulai jatuh, melayang turun ke arah Ka'bah. Saat ia mendekati tanah, perasaan takut dan bersalah semakin kuat. Hingga akhirnya, tubuhnya kembali menyentuh tanah, tepat di depan Ka'bah. Rizal tersungkur, menangis tersedu-sedu, memohon ampunan kepada Allah atas dosa yang telah ia lakukan. Setelah peristiwa itu, Rizal merasa ada beban yang terlepas dari pundaknya. Ibadah hajinya berjalan lancar, dan ketika tiba waktunya untuk kembali ke tanah air, Rizal merasa tenang. Namun, saat pesawat mendarat di Bandara Palembang, ia disambut dengan kabar yang menghancurkan hatinya. Ayahnya telah meninggal dunia beberapa hari sebelum kepulangannya. Rizal merasa dunia runtuh. Ia menangis tanpa henti, meratapi takdir yang begitu kejam. Di saat ia seharusnya pulang dengan membawa kebahagiaan, ia justru pulang dengan membawa duka. Perasaan bersalah kembali menghantuinya, kini semakin kuat karena ia tidak bisa berada di sisi ayahnya di saat-saat terakhir. Namun, di balik semua itu, Rizal menyadari satu hal. Kejadian mistis yang ia alami di depan Ka'bah bukanlah hukuman, melainkan teguran dari Allah untuk segera bertaubat dan memperbaiki diri sebelum semuanya terlambat. Meski terlambat untuk menebus kesalahannya kepada ayahnya, Rizal berjanji akan menjadi anak yang lebih baik bagi ibunya dan terus mendoakan kedua orang tuanya. Beberapa minggu setelah kepulangannya, Rizal mendapati sebuah surat yang ditulis oleh ayahnya sebelum meninggal. Dalam surat itu, sang ayah menuliskan betapa bangganya ia pada Rizal, dan bahwa ia telah memaafkan segala kesalahan Rizal sejak lama. Surat itu mengakhiri dengan pesan agar Rizal tidak pernah berhenti berdoa dan selalu menjaga ibunya dengan penuh kasih sayang. Setelah membaca surat dari ayahnya, Rizal merasa hatinya sedikit lebih ringan. Namun, rasa kehilangan dan penyesalan masih menyelimuti dirinya. Ia tahu bahwa hidup harus terus berjalan, tetapi bayangan dosa masa lalunya terus menghantui pikirannya. Setiap kali ia mengingat perbuatan durhakanya terhadap ibunya, perasaan bersalah itu kembali menggerogoti hatinya. Suatu hari, ketika Rizal sedang berjalan di pasar, ia bertemu dengan seorang lelaki tua yang tampak kebingungan. Lelaki itu memegang selembar kertas, tampak seperti peta, tetapi wajahnya menunjukkan kebingungan. Rizal, yang sejak kecil diajarkan untuk selalu membantu sesama, mendekati lelaki tua itu. "Pak, ada yang bisa saya bantu?" tanya Rizal dengan sopan. Lelaki tua itu menatap Rizal dengan mata yang dalam, seolah-olah ia melihat lebih dari sekadar sosok pemuda di depannya. "Anakku, apakah kau tahu di mana letak surau kecil di ujung pasar ini?" tanyanya dengan suara bergetar. Rizal mengangguk. "Saya tahu, Pak. Surau itu tidak jauh dari sini. Mari saya antar." Mereka berjalan beriringan menuju surau. Di sepanjang perjalanan, lelaki tua itu menceritakan kisah hidupnya. Ia berasal dari sebuah desa kecil di Sumatera Utara dan sedang mencari anaknya yang telah lama hilang kontak. Anak itu, katanya, pergi merantau ke Palembang beberapa tahun lalu, tetapi sejak itu tidak ada kabar. Mendengar cerita itu, Rizal merasa ada yang aneh.
Ada sesuatu dalam cerita lelaki tua itu yang mengingatkannya pada dirinya sendiri, pada dosa yang pernah ia lakukan terhadap ibunya. Apa yang membuat anak bapak pergi? Rizal bertanya, meski ia tahu itu mungkin terlalu pribadi. Lelaki tua itu terdiam sejenak, sebelum akhirnya menjawab, karena aku pernah menyakiti hatinya. Dia pergi karena tidak ingin melihat wajahku lagi. Kata-kata itu menusuk hati Rizal. Ia melihat dirinya dalam sosok anak lelaki tua itu, dan ia tahu betapa besar luka yang mungkin dirasakan oleh sang anak. Apa yang akan bapak lakukan jika bertemu dengannya? Tanya Rizal dengan suara serak. Aku hanya ingin meminta maaf, dan jika ia masih marah, aku akan pergi dan tidak pernah mengganggunya lagi. Aku hanya ingin dia tahu bahwa aku selalu mendoakannya, jawab lelaki tua itu, matanya berkaca-kaca. Setelah tiba di surau, lelaki tua itu berterima kasih kepada Rizal dan memintanya untuk selalu menghormati orang tuanya. Jangan pernah membuat mereka menangis karena amarahmu nak, karena air mata mereka bisa menjadi penghalang antara kita dan surga, katanya dengan suara bergetar sebelum masuk ke dalam surau. Rizal merasa hatinya semakin berat mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa pesan itu bukan hanya untuk anak lelaki tua tersebut, tapi juga untuk dirinya sendiri. Malam itu, Rizal bermimpi lagi. Ia kembali berada di depan Ka'bah, dan kali ini, tubuhnya tidak melayang. Ia berdiri di sana, di tengah kerumunan orang, merasa lebih tenang daripada sebelumnya. Tiba-tiba, ia melihat sosok ibunya berdiri di kejauhan, tersenyum kepadanya. Wajahnya yang penuh kasih sayang membuat Rizal merasa damai. Ia berjalan mendekati ibunya, ingin meminta maaf sekali lagi, meskipun ia tahu bahwa ibunya sudah memaafkannya. Namun, saat ia hampir mencapai ibunya, tiba-tiba sosok itu berubah menjadi ayahnya. Ayahnya yang tersenyum bangga, menunjukkan surat yang pernah ditulisnya untuk Rizal. Ayah? Rizal memanggil, suaranya penuh haru. Ayahnya mengangguk. Jangan khawatir nak, aku sudah memaafkanmu sejak lama. Sekarang saatnya kau memaafkan dirimu sendiri. Rizal terbangun dari mimpinya dengan air mata mengalir di pipinya. Untuk pertama kalinya sejak kejadian di Ka'bah, ia merasa benar-benar damai. Ia tahu bahwa ini adalah tanda dari Allah, bahwa ayahnya dan ibunya telah memaafkannya, dan bahwa ia harus memaafkan dirinya sendiri. Dan sejak malam itu, Rizal tidak lagi dihantui oleh mimpi buruknya. Ia merasa hatinya lebih ringan dan penuh kedamaian. Ia kembali menjalani hidupnya dengan semangat baru, berbakti kepada ibunya, dan selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Rizal juga memutuskan untuk mencari lelaki tua yang pernah ditemuinya di pasar, ingin membantunya menemukan anaknya yang hilang. Namun, setelah berhari-hari mencari, Rizal tidak pernah menemukan lelaki tua itu lagi. Beberapa orang di pasar mengatakan bahwa tidak ada lelaki tua yang pernah mencari surau, dan ini membuat Rizal semakin yakin bahwa pertemuan itu adalah bagian dari rencana Allah untuk membantunya menemukan ketenangan. Kisah Rizal adalah kisah tentang perjuangan, penebusan, dan pengampunan. Dari seorang pemuda yang penuh semangat tapi menyimpan dosa masa lalu, ia belajar bahwa tidak ada kesalahan yang terlalu besar untuk diampuni, selama kita mau bertaubat dan memperbaiki diri. Perjalanan Haji Rizal bukan hanya tentang memenuhi rukun Islam, tetapi juga tentang menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Terima kasih telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu menjaga hubungan baik dengan orang tua dan tidak pernah meremehkan pentingnya restu dan doa mereka. Jangan lupa untuk terus bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar, dan sampai jumpa di kisah penuh hikmah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.